Kajian kita di siang hari ini dengan melanjutkan pembahasan poin kelima atau keempat ya. Poin keempat yaitu tertawa terbahak. Penulis kitab ini Syekh Az-Zuhaili mengatakan al-qahqahatu au ad-dhahiku bisautin. Tertawa terbahak-bahak atau qahqaha yaitu ad-dhahiku bisautin, tertawa yang disertai dengan suara. Karena kan ada orang ya namanya kalau bahasa Indonesia tertawa ya disertai dengan suara ya. Kalau tanpa suara namanya apa? Ya tersenyum. Ya, tersenyum itu hanya senyum tidak memakai suara. Nah, sedangkan di sini yang dimaksud qahqaha itu adalah tertawa yang mengeluarkan suara. Tabtulus sholatu ittifaqan bil qahqahati wa hiyal masmu'ah lil musalli walil jiranihi. Para ulama sepakat bahwasanya tabtulus sholah, batal sholatnya ittifaqan berdasarkan kesepakatan ulama bil qahqahah. Karena qahqahah tertawa terbahak-bahak tadi ya. Nah, kriterianya adalah al masmu'ah lil musalli walil jiranihi. Tertawa yang terdengar oleh al-musalli, orang yang sholat, wali jironihi, dan juga jiron itu tetangganya. Tetangganya itu maksudnya orang yang ada di samping kiri kanan. Nah, itu kriteria terbahak. Jadi kalau dia tertawa kemudian kiri kanannya dengar, nah itu sudah masuk kriteria tertawa jenis ini. Wala yadhurru tabassumu wa huwa ma lam yakun fihi sautun, dan tidak ada atau tidak apa-apa at-tabassum tersenyum wa huwa ma lam yakun fihi sautun, yaitu ma lam yakun fihi sautun, selama tidak ada di dalamnya sautun suara. Ya mungkin sholatnya enggak konsentrasi, ingat sesuatu yang lucu kemudian senyum gitu ya. Atau mungkin ketika sholat tiba-tiba ada apa gitu ya yang lewat, kemudian dia tersenyum, itu tidak sampai batal sholatnya selama tidak mengeluarkan suara ya. Wa kadzalika yabtulul wudhu aidan indal Hanafiyah. Nah ini yang disepakati para ulama, yaitu tertawa terbahak-bahak itu membatalkan sholat. Nah, sedangkan ada pendapat lain selain sholat, menurut mazhab Hanafi tertawa terbahak-bahak itu juga membatalkan wudu. Ya, disebutkan di sini wa kadzalika yabtulul wudu'u aidan indal Hanafiyati. Begitu juga tertawa terbahak-bahak itu bisa membatalkan wudu menurut mazhab Hanafi. Maksudnya ini ketika tertawa terbahak-bahak ini dilakukan di tengah sholat ya. Jadi di tengah sholat kemudian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, itu selain sholatnya batal, otomatis kalau batal kan dia harus mengulang sholatnya, wudunya juga batal ya menurut mazhab Hanafi, berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain. Kenapa mazhab Hanafi punya pendapat seperti itu? Disebutkan di sini lima sabata indahum fi dzalika min ahaditsa musnadatin wa mursalatin. Berdasarkan sabata indahum yang kuat menurut mereka ya, minal ahadis, dari hadis-hadis musnadah wa mursalah. Jadi musnadah itu hadis yang sanadnya bersambung, wa mursalah dan hadis yang mursal. Hadis mursal itu hadis yang terputus antara tabi'in ya. Jadi tabi'in itu kan muridnya sahabat langsung ke Nabi. Nah, itu namanya hadis mursal ya. Ya saja menurut ulama yang lain hadis yang dijadikan dalil oleh mazhab Hanafi ini statusnya dhaif sehingga tidak bisa dipakai ya. Nah, selain alasan itu disebutkan di referensi lain ya. Mengapa mazhab Hanafi berpendapat bahwa tertawa terbahak-bahak itu membatalkan sholat sekaligus wudu? Karena menurut mereka ini sebagai hukuman gitu ya, sebagai bentuk punishment kepada orang yang melakukan itu. Karena orang yang ketika sholat kemudian tertawa terbahak-bahak itu kan mempermainkan sholat. Nah, sebagai bentuk hukuman bagi mereka ya, selain batal sholatnya, wudunya juga dianggap batal. Bisa dipahami ya?
Ya, baik, kemudian kita lanjutkan wa qayyada jumhurul fuqaha'i ghairul hanafiyati halatal butlani fima idza dhahara bil qahqahati harfani fa aktsar. Nah, ini kriteria qahqah yang batalkan itu ya. Jika menurut mayoritas ulama selain mazhab Hanafi yang membatalkan itu adalah idza dhahara bil qahqahati harfan, jika ketika dia tertawa terbahak-bahak itu muncul dua huruf. Dua huruf itu H itu kan satu ya, ha itu kan dua huruf. Nah, itu sudah batal. Faaksar atau banyak, au harfun mufhim atau satu huruf yang dipahami. Wa illa jika tidak demikian fala tabtul, maka tidak batal ya. Di sini ya, ini hanya sekedar diperinci saja ya. Intinya bisa dipahami ya orang yang tertawa itu bagaimana. Kama la tabtulu bit tabassumi wala bid dhahikil yasir. Sebagaimana tidak batal menurut mayoritas ulama at-tabassum senyum, wala bidhahikil yasir, dan juga tidak batal orang yang tertawa tapi tidak keras gitu ya, hanya tertawa sedikit. Fa in katsura bihasabil urfi batalatis shalah. Tapi kalau terlalu banyak ya sedikit-sedikit ya senyum-senyum sendiri ketika sholat gitu ya. Nah, itu akhirnya kalau terlalu banyak ya menurut kebiasaan adat, maka sholatnya pun batal menjadi seperti itu. Intinya poin keempat ini, jadi ketika sholat ya memang sholat itu kan salah satu sunahnya adalah khusyuk gitu ya. Jadi sebisa mungkin hal-hal seperti ini kita hindari. Karena memang kadang ada juga bahkan bukan sholat sendirian, imam ya. Imam ketika sholat, karena dia saking pahamnya dengan ayat yang dibaca gitu ya, paham ayat yang dibaca, ayat-ayat Al-Quran itu kan macam-macam. Ada ayat tentang azab ya. Ketika baca tentang azab sampai nangis karena saking pahamnya dengan ayatnya. Dan ketika berbicara ayat tentang nikmat Allah ya, yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa itu tersenyum. Nah, itu hal seperti itu tidak membatalkan sholat. Baik, kita lanjutkan poin kelima, ar-ridda wal maut wal junun wal ikhma. Murtad, mati, gila dan pingsan. Nah, tentu ya, ini hal-hal yang pasti membatalkan sholat. Kenapa? Karena salah satu syarat sahnya sholat itu kan pertama muslim. Otomatis orang yang murtad sholatnya batal. Dan masa ada orang yang murtad ketika sholat gitu ya, tiba-tiba dalam hati ketika sholat, ya saya pengen murtad saja keluar dari Islam. Ya mungkin ada kasusnya, tapi ya sangat jarang paling ya. Yang jelas ketika seperti itu ya sudah sholatnya batal karena dia bukan muslim lagi. Kemudian mati ya di tengah-tengah sholat, kemudian meninggal dunia, nah, otomatis sudah tidak wajib sholat. Gila ya, gila juga tidak wajib sholat karena hilang akal ya. Dan pingsan, al-ighma ya, tiba-tiba tidak sadarkan diri ketika sholat. Nah, itu otomatis sholatnya batal. Tabtulus sholatu bihadhil ahwal limunafatiha tabi'ah as-sholah. Dalam kondisi ini sholatnya batal karena ini adalah kondisi-kondisi alami yang bisa atau bertentangan dengan orang yang sholat. Baik, kita lanjutkan. Keenam, al-ikhlalu bil arkani wasyurud. Nah, ini yang kita bahas kemarin, kita singgung di pertemuan sebelumnya. Di sini beliau membahas secara singkat, tapi penjelasan rincinya sudah saya tulis di sini ya. Beliau menyebutkan, ammal khalalu bil arkan famislu tarki ruknin fala qada'a katarki sajdatin min rak'atin wa sallama qabla al-ityani biha. Adapun al-khalal itu artinya meninggalkan ya, atau kekurangan, kurang, bermasalah, itu bisa jadikan al-khalal itu kesalahan atau meninggalkan. Bil arkan, rukun-rukun sholat, seperti tarki ruknin, meninggalkan famislu tarki ruknin, itu hukumnya setara dengan meninggalkan salah satu rukun. Maksudnya mau satu rukun atau dua rukun atau tiga rukun sholat yang ditinggalkan itu hukumnya sama gitu ya.
Jadi amal khalalu bil arkan famislu tarki ruknin. Meninggalkan rukun-rukun sholat, banyak rukun itu seperti meninggalkan satu rukun. Ada orang sholat sengaja dia tidak sujud, hanya sekali sujudnya misalnya, itu sholatnya batal ya. Fala qadha'a, maka orang tersebut tidak bisa diqadha ketika kesalahannya seperti itu. Seperti apa? Katar kisah jedatin min rokaatin, seperti meninggalkan salah satu sujud dalam salah satu rakaat, wasallama qabla al-ityani biha, dan mengucapkan salam sebelum waktunya. Jadi belum waktunya salam tapi dia sudah salam terlebih dahulu, padahal salam itu tujuannya untuk menutup sholat. Nah, maka sholatnya batal dalam hal ini. Baik, nah ini ada rinciannya. Jadi meninggalkan salah satu rukun itu pertama dilihat motifnya. Kalau dilakukan dengan sengaja, ya, seperti meninggalkan salah satu sujud sengaja, dia tahu kalau itu rukun sholat tapi sengaja dia tidak sujud karena mungkin buru-buru atau bagaimana ya, sehingga dia meninggalkan salah satu rukun. Sholat tidak pakai baca Al-Fatihah, padahal sholat sendirian misalnya. Nah, maka hukum sholat orang tersebut batal. Dan tidak hanya batal, kalau dilakukan dengan sengaja juga berdosa dan tidak bisa diqadha atau digantikan. Artinya apa? Artinya ketika batal ya sudah, kalau mau sholat ya sholat lagi gitu ya, dari awal, mengulangi dari awal. Nah, ini kasus pertama. Kemudian kasus kedua, bagaimana ketika ada orang meninggalkan rukun sholat itu karena lupa. Nah, ini disebutkan di sini, jika ada orang yang meninggalkan salah satu rukun sholat karena lupa, maka jika dia mengingatnya pada waktu di dalam sholat, maka amalan sholat yang dia lakukan setelah rukun yang terlupa tadi tidak dianggap atau tidak sah, sehingga dia wajib ketika itu mengulangi rukun yang ditinggalkan tersebut. Nah, misalnya ada orang sholat lupa tadi, misalnya di rakaat pertama ya, setelah sujud pertama kemudian langsung berdiri, tidak duduk di antara dua sujud dan tidak duduk kedua ya. Dia langsung berdiri. Ya, langsung berdiri seperti ini. Kemudian rakaat kedua juga enggak ingat, masih belum ingat, kemudian ruku', i'tidal, lalu sujud lagi. Ya, sujud lagi. Ini kan dia sekarang sujudnya di rakaat keberapa? Kedua ya. Nah, kan sujud di rakaat kedua. Nah, ketika sujud dia baru ingat, loh, tadi saya belum duduk di antara dua sujud dan juga belum sujud kedua. Nah, ingatnya ketika itu ya. Nah, maka hukumnya adalah perbuatan yang dia lakukan setelah sujud pertama tadi itu dianggap tidak sah, gitu ya. Sehingga ketika dia sujud kedua tadi, ketika dia baru ingat, maka langsung duduk. Nah, duduknya ini berarti dihitung duduk rakaat pertama ya. Paham ya? Nah, karena kan tadi rakaat pertama tidak duduk. Nah, seperti itu. Itu kalau ingatnya ketika sujud. Bagaimana kalau ingatnya ketika berdiri? Ketika berdiri baru ingat, loh tadi saya belum duduk di antara dua sujud, langsung berdiri lagi ya. Berarti kembali lagi ya. Kembali dia duduk dulu ya, kembali duduk, kemudian rukuk dan seterusnya. Ya, itu seperti itu ya. Ini kalau dia ingatnya di tengah-tengah sholat, jadi langsung kembali ke rukun yang dia tinggalkan. Nah, bagaimana kalau ingatnya itu setelah salam? Jika ingat setelah salam, maka dia harus mengulangi kembali sholat, dihitung dari rukun yang terlupakan tadi, selama yang ditinggalkan bukan niat atau takbiratul ihram, dan jeda antara salam dan ingat tidak terlalu lama. Ya, berarti kembali lagi. Kalau dia ingatnya baru salam, ya, belum duduk di rakaat pertama, berarti dianggap rakaat setelahnya itu tidak sah. Maka dia kembali takbiratul ihram lagi, Allahu Akbar, langsung duduk, gitu ya, melanjutkan. Nah, itu kalau ingatnya di luar sholat ya, ketika selesai salam.
dengan syarat kalau yang ditinggalkan itu bukan 3 jenis rukun. Pertama niat, takbiratul dan takbiratul ihram ya. Niat atau takbiratul ihram. Kalau yang ditinggalkan 2 rukun ini, ada orang sholat tidak takbiratul ihram. Pernah orang sholat seperti itu? Saya malah pernah lihat orang dewasa. Jadi kasusnya itu dia makmum masbuk 2 rakaat atau 3 rakaat ya. Imam sudah duduk seperti ini ya, di rakaat kedua atau ketiga. Nah, karena saya tahu karena orangnya diamping saya pas. Jadi orang ini datang terlambat ya, dia tidak pakai takbiratul ihram. Jadi langsung duduk. Nah, saya pernah lihat orang seperti itu. Nah, maka kalau seperti itu berarti dianggap sholat yang dia lakukan tidak sah, ya. Meskipun dia setelah itu masih ada 3 rakaat, 2 rakaat, karena yang ditinggalkan adalah takbiratul ihram. Sehingga ketika ingat, ya setelah salam, loh, tadi ada yang mengingatkan misalnya ya, samping Pak, jenengan wow dereng takbiratul ihram. Nah, maka orang tadi harus mengulangi sholatnya dari awal. Begitu juga niat. Ya, ada orang sholat lupa tidak niat ya, sudah diulangi dari awal. Baik, bisa dipahami? Nah, ini kasusnya kalau rukun. Sekarang syarat ya, syarat sahnya sholat. Wa amma tarku syartin bila udhrin famislu istidbaril qiblah wa kashfil aurah amdan au bitari'in wa talal kashfu fa in sataraha halan lam tabtulus shalah wala tabtulus sholatu indal malikiyah illa bi kashfil auratil mughallathah. Nah, kita mulai dari awal. Wa amma tarku syartin bila udhrin, adapun meninggalkan salah satu syarat. Nah, ini salah satu syarat ya, ini bukan rukun. Tanpa uzur seperti istidbarul qiblah. Istidbarul qiblah itu membelakangi kiblat. Ya, tidak tahu, tanpa uzur, sengaja sholat membelakangi kiblat. Berarti menoleh ke belakang, tidak hanya menoleh, memalingkan anggota tubuhnya ke belakang. Itu kan banyak dulu itu ada orang bikin video-video. Meskipun video-video seperti itu ya tidak cocok ya, tidak layak ya. Ada orang bikin video sholat dibikin guyonan gitu ya. Ada orang bikin video sholat salto ke belakang. Salto seperti itu kan ya selain bermain-main dengan sholat ya, status sholatnya juga otomatis batal karena ketika salto itu kan badannya ini ya kebalik ke belakang, otomatis sholatnya batal. Itu kalau dilakukan dengan sengaja. Contoh kedua, wa kashfil aurati amdan, membuka aurat dengan sengaja. Au bitari'in, atau tanpa sengaja ya, tiba-tiba auratnya tersingkap. Ya, bagi laki-laki atau perempuan misalnya ya, auratnya terbuka sedikit. Fa in sataraha halan lam tabtulis shalah. Nah, kalau segera ditutup auratnya maka sholatnya tidak batal. Nah, biasanya ini ya, pergelangan tangan mungkin terlalu longgar. Nah, terlalu ini turun ke bawah. Kalau langsung ditutup seperti ini maka sholatnya tidak batal. Nah, tapi kalau terlalu lama bisa batal sholatnya. Wala tabtulus sholatu indal malikiyati illa bikashfil auratil mughallathah. Dan tapi menurut mazhab Maliki ya tidak batal sholatnya menurut mazhab Maliki ketika ada orang yang sholat kemudian auratnya tersingkap illa bikashfil aurah al mughallathah, kecuali aurat-aurat besar ya. Tapi kalau aurat-aurat yang lain tidak sampai batal. Wa tabtulu bituru'il hadatsil asghar naqdul wudu au al akbar, dan juga batal sholat orang yang muncul ya hadas kecil, yaitu pembatal wudu, au al akbar atau hadas besar ya, kentut, kencing dan lain sebagainya. Wa bit ta'arrudi lin najasati fis thawbi wal badan wal makan. Nah, contoh lain wa bit ta'arrud, dan juga terkena
najis fis thawbi wal badani wal makan, di baju, pakaian dan tempat. Nah, sehingga ketika ada orang sholat mungkin lantainya tidak bersih ya, kemudian dia selama sholat itu tidak tahu kalau ada kotoran yang nempel di kaki misalnya. Nah, otomatis ketika dia tahu ada kotoran cicak nempel di kaki, itu berarti otomatis dia harus mengulangi sholatnya lagi ya. Meskipun dia baru tahu ketika sholatnya selesai. Apalagi ketika dia tahunya di tengah-tengah sholat tiba-tiba ada cicak cicak ini apa? Iya, tai cicak. di kencing. Biasanya kadang kencing juga gitu ya. Tiba-tiba sholat ada air yang netes, nah itu dari cicak misalnya, itu air kencing cicak atau kotoran cicak di tengah-tengah sholat ya otomatis sholatnya batal ya. Najisnya dibersihkan ya. Caranya najisnya dibersihkan dan tidak perlu wudhu lagi. Kalau nempel di pakaian ya dibersihkan sampai bersih. Nah, baru kemudian sholat kembali. Wa adamu al-qudrah wa adamu qudratin ala istiqbalil qiblah kal mahbus wal maslub fala fasad. Maaf sebelumnya, ini kalau udhurnya terjadi seperti itu ya. Fa in wajada udhra litarki syartin, fa in wujida udhrun litarki syartin ka'adami wujudi satirin au mutahhirin lin najasati wa adami qudratin ala istiqbalil qiblah kal mahbus wal maslub fala fasada. Jika terdapat udzur litarki syartin ya, jika terdapat udzur, kemudian jika terdapat udzur sehingga dia harus meninggalkan salah satu syarat seperti yang dicontohkan di sini, ka'adami wujudi satirin, ada orang sholat tapi dia tidak punya baju yang cukup untuk menutup auratnya ya. Ya mungkin karena saking kekurangan kondisi ekonominya sampai punya baju tapi tidak memenuhi kriteria menutup aurat. Atau dia tidak menemukan mutahhirin lin najasah, kena najis tapi dia tidak menemukan alat untuk menyucikan ya. Wa adami qudratin ala istiqbalil qiblah, atau dia tidak mampu menghadap kiblat karena misalnya mahbus, dia ditawan penjara tapi oleh pihak penjara tidak diberi fasilitas untuk sholat ya, atau dibiarkan begitu saja sehingga tidak tahu arah kiblat yang mana. Wal maslub, orang yang disalib, nah, ini orang yang kena hukuman, fala fasada, maka sholatnya tidak sah. Nah, jadi ini orang yang ada uzur sehingga salah satu syarat sahnya sholat itu dia tidak bisa memenuhi. Nah, maka pertama dalam masalah ini kita harus paham dulu ya sebenarnya dengan sebenarnya apa saja syarat sahnya sholat ya. Kalau kita pelajari dulu sudah ada beberapa syarat ya. Apa saja? Yang pertama ya syarat sah. Orang sholat sebelum sholat harus apa dulu? Ya, jadi suci ya, suci badan, kemudian pakaian dan tempat dari najis ya. Badannya suci itu berarti dia suci dari hadas. Kemudian apa lagi yang kedua? Ya sudah masuk waktu. Kemudian yang ketiga ya menghadap kiblat. Kemudian yang keempat menutup aurat. Lalu yang kelima ya itu kelima sudah masuk di poin 1 tadi ya. Nah, yang pertama itu kan suci ya, pakaiannya suci. Kemudian yang kedua atau pertama masuk waktu, kemudian menutup aurat, menghadap kiblat, lalu badan ya, badan, pakaian dan tempat suci dari najis ya. Badannya suci dari hadas, kemudian tempat dan pakaian suci dari najis. Nah, ini adalah syarat-syarat sahnya sholat.
toharo ya. Toharo itu syarat sahnya sholat, sehingga kalau tidak mampu melakukan syarat-syarat tadi, maka dilihat kalau dia memang ada uzur, maka sholatnya dianggap tetap sah. Baik, kemudian yang ketujuh, taghyirun niyah, merubah niat. Nah, ini disebutkan di sini, tabtulus sholatu indal Hanafiyah wa Syafi'iyah, idza fasakha al musalli niyatas sholati aw taraddada fil fasakhi aw azima ala ibtaliha aw niyatil khuruji minha batalatis sholatu ittifaqan. Jika orang yang sholat fasakha itu membatalkan ya. Jika membatalkan al-musalli orang yang sholat niat sholat au taraddada fil fasakhi, atau ragu-ragu saya mau batalkan atau tidak ini ya, au azima ala ibtaliha, atau dia bertekad untuk membatalkan sholatnya, au niyatil khuruji minha, atau berniat untuk keluar dari sholat, batalatis sholatu ittifaqan, maka sholatnya batal menurut kesepakatan ulama. Jadi ini penting kita perhatikan. Jadi ketika sholat ya jangankan sudah membatalkan ya, niat akan membatalkan saja itu berpengaruh ke keabsahan sholat kita. Baik, selesaikan ya. 8. Al-lahnu fil qiraah. Lahan itu kesalahan dalam membaca. Nah, di sini ada beberapa kriteria. Ada kriteria mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Kemudian kriteria di mazhab Maliki. Tabtulus sholatu indal Hanafiyati wasyafi'iyati bil lahnil ladzi yughayyirul ma'na kataghyiril imani bil kufri wa ta'ati bil isyan. Batal sholat seseorang menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i dengan al-lahan, kesalahan. Nah, ini yang dimaksud kesalahan di sini adalah kesalahan dalam membaca ya. Membaca ayat atau membaca zikir-zikir sholat. Kriteria yang membatalkan adalah alladzi yughayyirul makna, yang bisa merubah makna. Jadi tidak hanya sekedar tajwidnya kurang pas, tapi bisa merubah makna. Apa contohnya? Ya, gimana? Yang kul huwallah itu jadi kul yang pakai kaf. Jika itu gimana? Ya, itu merubah makna. Kul jadi kul gitu ya. Qaf jadi kaf. Ya, itu juga merubah makna. Kul itu kan katakan. Kul itu makanlah, kan beda artinya. Apalagi yang merubah menjadi makna sebaliknya. Yang dicontohkan di sini kata ghiril imani bil kufur, seperti merubah kalimat keimanan menjadi kalimat kekufuran ya. Membaca surat Al-Fatihah, terutama Al-Fatihah ya. Itu perlu diperhatikan ketika ada yang ada kesalahan-kesalahan tertentu yang itu bisa merubah maknanya. Seperti dulu saya pernah, ini bukan dalam sholat ya, tapi dulu saya pernah lihat itu ada casting apa film ini, film KJB kalau nggak salah, ketika cinta bertasbih. Itu kan salah satu tesnya itu disuruh baca Al-Fatihah. Nah, ada salah satu artis waktu itu yang ikut tes, nggak tahu dia pengen casting jadi siapa. Itu dia baca surat Al-Fatihah itu bukan baca harus Al-Fatihah, malah baca basmalah dan ta'awud, itu keliru. Dan kelirunya fatal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan fatal sekali ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Rahim itu setan yang maha mengasih. Lah kok bismillahirrahmanirrahim ya, kan kesalahan yang sangat fatal.
Tapi mungkin kita bisa memaklumi ya, mungkin karena dia nggak hafal barangkali, tapi ya memang sangat parah kalau misalnya sengaja ya bisa bisa menyebabkan kekufuran kalau dilakukan dengan sengaja. Nah itu misalnya jim keliru dengan rohim dan rojim itu kan beda titik saja gitu ya. Tapi kalau keliru bacanya, nah itu kan bisa merubah makna dan kebalikan. Contohnya seperti itu. Nah, wa qassara Syafi'iyatu al-butlana 'alal Fatihah. Wa kadzalika ghairil Fatihati idza kana 'amidan 'aliman qadiran. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, kalau mazhab Hanafi itu pokoknya Al-Qur'an yang dibaca kesalahan fatal itu bisa membatalkan sholat. Sedangkan mazhab Syafi'i itu hanya membatasi di surat Al-Fatihah saja, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Sedangkan kalau di luar surat Al-Fatihah, idza kana 'amidan 'aliman qadiran, jika dia sengaja, tahu dan mampu, dalam artian mampu untuk tidak dibaca seperti itu tapi dia sengaja menyalahkan, maka sholatnya pun batal. Wa mithluhumul Hanabilah, begitu pula mazhab Hambali. Terakhir, wa dzhabal Malikiyya ila annal lahna walau ghayyarul makna la yabtulus sholata sawa'an fil Fatihati aw ghairiha. Nah, ini ada mazhab yang lain yang agak longgar. Mazhab Maliki, kalau ada orang yang sholat kemudian dia salah dalam membaca, meskipun merubah makna, sholatnya tidak sampai batal meskipun dalam surat Al-Fatihah. Intinya ada 3 pendapat dalam masalah ini ya, tapi sebagai bentuk kehati-hatian ya kita pilih pendapat mayoritas ulama yang berpendapat batal. Baik, masih ada waktu 2 lagi ya. Nah, ke-9, zawalul udhr, hilangnya uzur. Maksudnya hilangnya uzur ini tadi kan dibahas ya di poin nomor 6 itu, ketika ada uzur tertentu kemudian dia tidak bisa melaksanakan rukun atau syarat sholat, maka sholatnya tidak batal ya, sholatnya tetap sah. Sedangkan kalau uzurnya hilang ya, uzurnya hilang tapi dia tetap melanjutkan sholat dengan meninggalkan rukun atau syarat sahnya sholat, maka sholatnya tidak sah. Bisa dipahami ya? Ka'an yajidul uryanu thawban satiran li'auratihi asna as-shalah. Ini tengah-tengah sholat, ada orang sholat, dia tidak punya pakaian yang cukup untuk menutup aurat, sudah sholat, tiba-tiba di tengah sholat menemukan pakaian, ada kain. Nah, maka sholatnya ketika itu batal. Dipakai dulu kainnya, kemudian sholat lagi. Fata betul sholatuhu illam yuhdirhu, maka sholatnya batal jika dia tidak memakai kain tersebut. Wa mithlu, nah ini contoh yang lain. Ini ada perbedaan pendapat ya. Orang yang sholat tanpa wudhu karena ada uzur, entah karena tidak menemukan air ya, kemudian dia tayamum. Nah, ketika di tengah-tengah sholat ternyata ada air. Nah, apa yang harus dia lakukan? Apakah kemudian sholatnya otomatis batal atau tidak? Di sini ada perbedaan pendapat. Beliau menyebutkan wa mithlu an yajidal mutayammimu asna'a sholati ma'an yaqdiru ala istimalihi fatabtulu sholatuhu indal hanafiyah wal hanabila bi mujarradi ru'yatil ma'. Menurut mazhab pertama, mazhab Hanafi dan Hambali, kalau ada orang sholat dengan tayamum, kemudian di tengah-tengah sholat dia melihat, hanya melihat saja ada air di depannya gitu ya, atau tiba-tiba hujan, nah maka sholatnya otomatis langsung batal. Dia harus wudhu lagi kemudian sholat. Wala tabtulus sholatu bi ru'yatil ma'i indal Malikiyah wa Syafi'iyah. Tapi menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, sholat orang tadi tidak batal ya, sholatnya tetap sah dan lanjut melakukan sholat. Baik, terakhir al-ikhlalu bi ba'di syakliyat ya, contoh kesalahan dengan berbagai bentuk. Jadi bentuk-bentuk kesalahan yang lain. Ka'an yata'ammadar ruku aw raf'a minhu aw minas sujud qablal imam. Seperti sengaja, ini contoh yang batalkan sholat. Orang sholat jamaah sengaja rukuk atau bangkit dari rukuk atau bangkit dari sujud
qoblal imam, sebelum imam, mendahului imam sengaja. Jadi imamnya belum rukuk, dia sudah rukuk duluan. Imamnya belum i'tidal, dia sudah i'tidal duluan. Itu kalau dilakukan dengan sengaja maka otomatis salatnya batal. Fa in kana sahwan raja'a li imamihi wala tabtul sholatuhu, wala tabtulu sholatuhu. Tapi kalau lupa gitu ya, atau refleks gitu aja ya, refleks imamnya baru baca Allah langsung dia rukuk misalnya, maka dia harus kembali mengikuti imam dan sholatnya tidak batal. Illa annal hanafiyata qalu tabtulus sholatu walau sabaqal imama sahwan illam ya'ud li imami. Batal sholat orang yang mendahului imam meskipun karena lupa, illam ya'ud li imamihi, ketika dia tidak kembali mengikuti imam. Baik, jadi cukup itu pembahasan kita di siang hari ini. Jadi ada berapa hal yang kita bahas? 7 ya. Nah, pembatal sholat yang pertama apa? Tertawa, terbahak. Kriteria tertawanya seperti apa? Hah? Ya, didengar oleh orang yang sholat dan juga tetangga ya, kiri kanannya itu. Kemudian yang kelima apa? Murtad, mati, gila dan pingsan. Kemudian keenam ya, meninggalkan syarat dan rukun kecuali kalau ada uzur ya. Misalnya orang sholat, salah satu rukun sholat itu kan berdiri. Dia tidak mampu berdiri, sholatnya dengan duduk. Nah, itu tidak ada masalah karena memang tidak mampu ya. Lalu berikutnya ketujuh, merubah ya. Kedelapan, kesalahan ya dalam membaca. Kemudian yang kesembilan, hilangnya wudu. Dan terakhir ya, contohnya mendahului imam dengan sengaja. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Sebelum saya akhiri, ada yang didiskusikan silakan. Masih ada waktu sekitar 4 menit. Cukup?